Innama qawluna li syai'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. إن تحرص, jika kamu bersemangat, bersungguh-sungguh, itu biasanya diwujudkan satu dengan niat yang kuat, kemudian diwujudkan dalam usaha yang maksimal. Nah, itu berarti apa? Al-khirs. Nah, berarti itu perbuatan yang dilakukan sungguh-sungguh. Nah, orang melakukan aktivitas itu tidak sungguh-sungguh itu kalau antara niat dengan tindakan tidak nggak nyambung. Jadi dia melakukan tapi tidak didasarkan dengan apa? Niat, tidak didorong oleh keinginan yang kuat. Akhirnya apa? Ya dia melakukan tapi segeleme. Nah, sing penting mangkat. Coba kalau ada santri, ada siswa, bocah sekolah kayak gini, wis keton sing penting mlebu gitu kan. Sing penting absen. Ya dalam banyak hal. Sekarang kalau orang bekerja juga begitu. Nah, bekerja tidak sungguh-sungguh itu berarti apa? Sebetulnya yang dia lakukan tidak didasarkan karena niat yang kuat. Betul-betul karena keinginan dia. Orang tuh tidak bisa sungguh-sungguh ketika dia melakukan bukan karena keinginan dia, tapi karena keinginan orang lain. Bisa saja melakukan sesuatu karena keinginan orang lain, tapi lakukan sungguh-sungguh, bisa saja begitu. Kalau apa? Kalau dia melakukan karena orang lain itu ingin membahagiakan orang lain. Artinya apa? Memang ada harapan, tapi bukan harapan dari apa yang dilakukan, tapi harapan dari orang yang menyuruh. Itu al-khirs. Nah, sungguh-sungguh dalam hal apa? In tahris ala hudahum, untuk menunjukkan mereka itu bukan berarti Nabi punya hak untuk bisa memberikan hidayah, tidak. Kalau Nabi SAW hidayahnya itu hidayatul rusdi namanya, tidak sampai kepada hidayatul iman atau hidayatul taufik. Kalau hidayatul taufik itu mutlak menjadi milik. Tapi kalau Nabi hidayatul rusd, maksudnya apa? Hanya menunjukkan saja, ngasih tahu saja. Ngasih tahu ini loh agama yang benar. Ya, ini loh ya Tuhan yang benar. Jadi menjelaskan itu hidayah, tapi hanya menunjukkan. Adapun orang itu beriman atau tidak, orang itu kemudian dia mau apa? Mengamalkan tauhid. Nah, itu terkait dengan hidayatul taufik. Orang mendapatkan petunjuk untuk beriman tentu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengingatkan, meskipun kamu berusaha sungguh-sungguh untuk memberikan petunjuk kepada mereka atau memberitahu mereka supaya mendapatkan hidayah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah itu la yahdi, tidak akan memberikan petunjuk. Lah ini kalau petunjuk Allah itu hidayatul taufik, tidak akan memberikan hidayah kepada siapa? Man, kepada orang yang bagaimana? Orang yang yudil, orang yang memang Allah sesat. Jika ada orang yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesat jalan hidupnya, maka upaya apapun yang kita lakukan itu tidak akan memberikan pengaruh apapun, sama sekali tidak akan bermanfaat sedikit. Tetapi tentu meskipun seseorang itu sebetulnya jalan hidupnya sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia itu di dalam kesesatan, tidak berarti kemudian ini menutup peluang kita untuk terus apa? Dakwah, terus amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak berarti kemudian lah paling bisa apa? Takdire sesat lah, masa arep ngandelah diomongi kan, masa arep melu dia apa dikandani, masa arep manutat dan sebagainya. Ini juga tidak benar. Tidak benar. Kenapa?
Karena hakikat dari orang yang sudah disesatkan oleh Allah itu tidak ada yang tahu. Jadi kita tidak tahu apakah orang itu sebetulnya jalan hidupnya sudah ditentukan dalam kesesatan atau sebetulnya sedang melewati dinamika kehidupan. Kalau dinamika kan kadang-kadang ada naik, ada apa? Turun. Mungkin sekarang dia sedang dalam posisi apa? Menyimpang. Nah, sedang tidak apa? Tapi tidak mustahil. Barangkali nanti dia akan mengalami ya pergeseran, perubahan. Nah, itu kan kita tidak tahu ya, karena apa? Selagi orang itu masih hidup, maka berarti dia masih punya peluang atau punya kesempatan untuk bisa mendapatkan hidayah. Nah, sehingga tidak boleh ada bahasa lah ya wis bebeh, karena apa? Anu wis ditulis kayak sesate. Lah terus apa gunanya ayat ini disampaikan kalau memang bahwa siapapun yang masih hidup itu masih punya peluang, ada jalan untuk bisa kembali kepada kebenaran meskipun dia berada di apa? Di jalan yang sesat. Nah, ini untuk menjadi motivasi atau untuk menghibur. Kalau bahasa Al-Quran istilahnya tasliyah, atau bahasa tasliyah itu artinya hiburan. Supaya apa? Supaya Nabi itu tidak putus asa, tidak terlalu kecewa ketika sudah bersungguh-sungguh, sudah usaha, sudah maksimal berbagai macam apa? Cara diusahakan, tetapi ternyata hasilnya nihil. Seperti yang beliau lakukan kepada pamannya, yaitu siapa namanya? Abu Thalib. Jadi kalau Nabi SAW itu tidak menyadari bahwa hidayatut taufik itu mutlak menjadi hak prerogatif Allah, maka pasti orang itu, Nabi sendiri ya, orang siapapun itu akan kecewa karena yang dia usahakan itu sia-depa kan jadi begitu kan. Kamu gawe apalagi sudah merasa berkorban, ya kan? Ya berkorban waktu, ya berkorban dana, ya kan? Ya berkorban tenaga, macam-macam. Ketika pada akhirnya kemudian tidak ada hasil, akhirnya kemudian menyesal. Nah, Pak, gue ngerti ya sih. Nah, ngerti ya. Justru karena tidak apa? Tidak tahu, maka kemudian dia berusaha. Nah, sehingga apa? Sehingga menyadari bahwa hidayah itu kalau orang tuh sudah memang ditutup hatinya, tidak ada pintu untuk bisa masuk hidayah, ya apapun yang kita usahakan itu tidak akan berhasil. Artinya apa? Bahwa yang kita lakukan itu tidak sia-sia, ya, tetap itu dicatat sebagai sebuah apa? Kebaikan. Kata Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya mislu ajri fa'ili, mendapatkan pahala sejumlah orang yang melakukannya. Nah, jadi kalau kita menunjukkan jalan yang benar, menunjukkan kebaikan, kita memberitahu sebuah kebaikan, maka kita ikut mendapatkan pahala ketika ada orang yang melakukan. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah menunjukkan, menyampaikan, kok tidak ada yang melakukan? Berarti kita tidak dapat pahala. Loh, tidak. Kita dapat pahala dari apa? Dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, itu juga kita sedang menunjukkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Justru menjadi aib atau menjadi satu kesalahan yang besar kalau kita menunjukkan orang kebaikan kok kita tidak melakukan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang yang beriman, ngapain kamu ngomong tapi kamu tidak mengerjakan? Dosa besar sekali ketika kamu ngajak-ajak orang tapi ya tidak mau mengerjakan. Nah, namanya jarkoni itu ya. Mengajar tapi ora gelem ngelakoni. Nah, itu jelas. Tetapi kalau kita
sudah melakukan dan kita menyampaikan, menunjukkan orang tidak tahu, tetap saja kita mendapatkan. Karena apa? Kita juga melakukan. Jadi ini yang pertama, supaya kita tidak putus asa. Kemudian yang perlu juga dipahami, di sini ada kata kalimat bahwa mayudil, orang yang disesatkan oleh Allah. Ini supaya supaya tidak salah kita memahami bahwa seolah-olah ada manusia yang diciptakan untuk menjadi orang sesat. Seolah-olah kan begitu ya. Nah, sehingga kalau Allah menciptakan orang untuk menjadi orang kafir, Allah ciptakan orang untuk menjadi orang beriman. Sementara orang kafir nanti masuk neraka padahal kafirnya karena Allah sesatkan. Sedangkan orang beriman itu dia akan masuk surga padahal imannya Allah yang memberi hidayah. Berarti kesimpulannya gimana? Tidak adil loh. Dening Allah ora adil temen, ya kan? Sama-sama menciptakan manusia. Kenapa Allah ciptakan manusia beriman dan masuk surga, sementara yang lain Allah ciptakan kafir dan masuk neraka? Dengan Allah ora adil temen. Nah, kan jadi begitu. Nah, maka oleh karena itu harus kita pahami, ketika Allah yudillu, Allah itu menyesatkan, itu pada dasarnya bukan semata-mata karena keinginan Allah menyesat. Allah tidak menginginkan kecelakaan bagi manusia, tidak ada. Wa mallahu yuridu dzulman lil ibad. Allah tidak mau zalim, tidak adil tadi kepada manusia, tidak mungkin. Allah itu maunya pasti kebaikan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kalian mudah. Allah ingin kebaikan bagi manusia. Tapi ya, ketika ada orang yang memang kecenderungannya dia menyimpang, kecenderungannya dia sesat, kecenderungannya dia tidak mau menerima kebenaran, nah maka mereka itulah yang akan disesatkan oleh Allah. Jadi kenapa? Umpama contoh begini, ada orang yang dikasih tahu jalan, ada orang yang tanya, Pak, jalan ke kalau dari Maus itu ya, kalau jalan mau ke Purwokerto lewat mana? Itu ketigaan itu terus ke utara, Pak, ke utara. Iya. Lah, tapi kok enggak mau? Disuruh itu ke utara, ke sana, Pak. Enggak mau. Oh, enggak ah. Nah, gitu loh. Bukan itu jalan ke Jalan ke Purwokerto. Ngeyel malah tidak mau. Akhirnya apa? Yang ngasih tahu apa? Enggak, ya sudah, itu aja ke selatan sana. Akhirnya apa? Sesatkan sisa, gitu kan? Itu kan bisa saja terjadi. Itu seperti itu logikanya. Jadi Allah tidak mau menyesatkan, tapi karena manusianya ngeyel, sudah dikasih hidayah, sudah dikirimkan nabi, ya kan? Sudah dijelaskan jalan yang benar, bacakan Al-Quran, sudah jelas. Tapi malah justru menentang. Tidak sedikit yang memusuhi, ya sudah, ya, kamu sesatkan saja. Sehingga akhirnya apa? Mau mendengar berapa ayat pun itu ya bungen tuwo itu berarti melebu kuping tengen, metu kuping kiwa, bablas, wes ya kan? Tidak ada artinya. Nah, karena apa? Sudah yudil. Nah, kalau orang sudah seperti itu, kemudian Allah katakan wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka min nasirin, dari orang yang menolong, orang yang bisa menolongnya. Nah, kalau orang itu sudah disesatkan, akhirnya apa? Tidak ada orang yang bisa menolongnya. Kalau contoh tadi, orang udah dikasih tahu ngeyel, enggak, ya sudah, ke sana saja. Akhirnya jalan ke arah Adipala terus. Ada yang ingatkan ora dirokna. Pak, sampean salah. Ora. Sampean salah, ora. Saya bener. Orang yakin bener itu. Mbok salah ya yakin apa? Yakin bener. Nah, dalam akidah juga begitu banyak. Orang yang jelas-jelas salah tapi keyakinannya apa? Keyakinannya dia benar. Orang yang jelas ya amalnya itu salah, agamanya salah, ya yakin dia benar. Nah, itu yang sudah tidak
mudah lagi untuk diurus. Terus ayat ke-38. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullahu man yamut. Wa aqsamu, dan mereka bersumpah billahi, dengan nama Allah, jahda aymanihim, dengan sungguh-sungguh sumpah mereka. Apa yang mereka sumpahkan? La yab'asullah, la yab'asullah, Allah tidak akan membangkitkan. Membangkitkan siapa? Man yamutu, membangkitkan orang yang mati. Kenapa kok mereka punya keyakinan seperti itu? Karena mereka tidak percaya kepada hari kiamat, tidak percaya kepada hari pembalasan. In hayatuna illa, ya, in hiya illa hayatuna dunya, kata mereka, ya. Hidup ini itu hanya di dunia saja. Jadi tidak ada kehidupan kok setelah mati. Orang tuh kalau sudah mati ya sudah, ya, dia akan dikubur, kemudian badannya hancur, kemudian semuanya hancur, tulangnya, dagingnya semuanya hancur, sudah. Tidak ada kehidupan setelah apa? Setelah kematian. Ini orang kafir tuh seperti itu. Tetapi yang patut untuk kita jadikan ibro perbandingan, orang kafir jahiliyah dulu dengan kafir modern sekarang. Ya, kafir modern. Apa itu? Sekafir-kafirnya orang jahiliyah dulu, mereka masih percaya Allah. Buktinya apa? Ya ayat ini. Wa aqsamu billah, mereka bersumpah dengan nama Allah. Jadi mereka mengatakan demi Allah. Nah, itu udah biasa orang jahiliyah begitu. Jadi orang kafir jahiliyah dulu itu mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya kalau Allah yang menciptakan manusia, menciptakan bumi, menciptakan langit gitu. Mereka percaya, tapi mereka tidak mau menyembah kepada Allah langsung. Kalau mau, mereka menyembahnya itu dengan melalui apa? Perantara, patung-patung, dengan anggapan bahwa patung itulah yang nanti akan menyampaikan doanya kepada. Jadi mereka akhirnya apa? Menyembah kepada patung tadi. Jadi orang-orang jahiliyah sekafir-kafirnya mereka masih iman kepada Allah, masih percaya, bukan iman, percaya bahwa Allah itu adalah pencipta, sehingga mereka bersumpah pokoknya demi Allah. Nah, apa yang mereka sumpahkan? Ya tadi, la yab'asullahu may yamut, Allah tidak akan membangkitkan lagi orang yang sudah mati. Demi Allah tidak mungkin, tidak mungkin Allah bangkitkan. Ayat ini, ya, menurut Al-Qurtubi, beliau menukil sebuah hadis. Ya, ada seorang laki-laki kaum muslimin dan laki-laki orang musyrik. Kana li rajulin minal muslimin ala musyrikin dain. Ada orang musyrik, dia itu punya utang kepada orang Islam. Jadi ini awalnya itu urusan apa? Nah, utang piutang. Kemudian orang Islam tadi yang berpiutang nagih ceritanya gitu. Fataqadahu, dia ingin apa? Supaya utangnya dibayar, utangnya dilunasi. Tapi orang musyrik ini ngeyel dia. Nah, itu penyakit utang itu seperti itu. Naik utang mah ya semangat, giliran suruh nyari utang angel, welu, bahasa itu welu. Ini penyakit orang utang itu seperti itu. Makanya Rasul itu sampai kemudian beliau mengatakan matlul ghani dzulmun. Orang yang sudah mampu untuk bayar utang, tapi dia sengaja apa? Nunda-nunda, itu namanya matlul ghani. Apa beliau katakan? Zulmun, itu berarti perbuatan zalim. Berarti dia sudah menganiaya dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, kata Rasul, ya, kalau ada orang yang bayar hutangnya itu baik. Nah, baik itu ada dua aspek. Satu, tepat waktu, tidak perlu dia apa? Tagih. Yang kedua, ada bentuk
terima kasih. Ada jasa lah ya yang diberikan sebagai bentuk apa? Terima kasih. Jadi yang pertama itu tadi tidak usah ditagih. Jadi tepat waktu. Kata Rasul khiyarukum qadaan. Orang yang terbaik di antara kalian ini adalah orang yang paling baik ketika bayar utang. Sama-sama orang Islam, tapi yang satu kalau utang suka nunda-nunda, yang satu orang kalau utang apa? Tepat waktu. Nah, ini yang tepat waktu itu khiyar, yang terbaik. Jadi orang yang terbaik di antara orang-orang yang terbaik. Nah, adapun kemudian dengan bentuk terima kasih tadi, itu antara lain adalah tambahan dari pokok pinjaman yang dibolehkan. Jadi tambahan atau manfaat dari pinjaman yang didapatkan oleh orang yang berpiutang. Itu pada dasarnya nggak boleh. Orang tidak boleh mengambil manfaat dari piutang, dari uang yang dipinjamkan. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang memberikan manfaat, atau ketika manfaat itu diambil dari pinjaman kepada orang lain, maka manfaat itu adalah apa? Padahal riba itu ya dosa yang paling besar di antara muamalah yang lain. Besarnya dosa riba itu sekecil-kecilnya kata Rasul seperti seorang anak yang berzina dengan ibu. Tapi ketika kelebihan itu tidak menjadi syarat yang diberikan kepada orang yang berpiutang, tidak dijadikan syarat, maka kelebihan itu tidak menjadi apa? Riba. Bahkan itu adalah merupakan apa? Ya, keutamaan. Kembali kepada kisah ini, ada sahabat ini yang dia nagih tapi welu, wong musyrik ya, orang kafir ini welu. Sampai orang Islam ini yang nagih itu dia mengatakan begini, walladzi arjuhu ba'dal maut innahu lakadza. Nek ora nagih ora gelem bayar-bayar, ya kan? Nek ora gelem bayar-bayar, kowe arep tagih ngono wis apa? Mati. Nang akhirat ya. Nyonang dunia mungkin ora apa? Nah, mungkin tidak dapat pengembalian, tapi nanti saya akan tagih utang saya itu, utang kamu itu di akhirat. Terus apa kata orang musyrik tadi? Fa'aqsamal musyriku billah. Kemudian orang musyrik tadi langsung dia bersumpah dengan nama Allah. La yab'atsullah may yamut. Ya, enggak mungkin Allah akan membangkitkan orang yang sudah laku arep nagih kepriwe wong anu apa? Wis dadi lebu. Nah, ya, wis dadi tanah. Tidak akan ada lagi kehidupan setelah mati. Jadi kalau saya mati, utang saya lunas. Jadi kalau ada orang Islam ya, masih ada yang punya prinsip begini, ya. Utang, engko sing berpiutang mati lunas, alhamdulillah apa? Utangku lunas. Itu berarti sama dengan orang apa? Orang musyrik dulu. Berarti dia tidak punya keyakinan bahwa akan ada kehidupan, ada pembalasan setelah apa? Kematian. Dia menganggap bahwa utangnya itu tidak akan lagi ada yang ngutik-ngutik. Nah, itu utang itu paling berat, paling besar urusannya dalam Islam. Dalam muamalah itu paling besar urusannya. Maka di dalam Al-Quran itu ayat yang paling panjang membicarakan dalam membahas itu ayat utang. Ayat tentang utang itu sehalaman full. Nah, kalau ayat sholat enggak, 1-2 pendek-pendek ayat sholat tuh. Ayat apa? Ayat haji apalagi cuma sedikit. Nah kemudian ya ini apa? Kembali kepada jadi persoalan utang ini persoalan yang paling mendapatkan perhatian besar di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi SAW secara khusus beliau tidak mau mensolatkan jenazah yang mati masih bawa utang. Nabi tidak mau mensolat. Maka ketika Nabi mau mensolatkan jenazah itu tanya dulu, ya sih dia utang apa ora? Masih ya Rasul, dia utang kepada saya sekian-sekian. Ya wis ngono solati, nyong ora apa-apa, nyong ora melu nyolati. Duh, loh, berarti nggak boleh nyolatin orang yang punya utang? Bukan.
Nabi hanya tidak mensolatkan itu untuk memberikan takzir, pelajaran bagi orang yang hidup, ya, orang yang hidup, bahwa utang itu adalah persoalan yang sangat berat, supaya jangan diremehkan nyarutangi gitu ya. Karena itu adalah hak-hak yang tidak pernah selesai di dunia kalau belum dibayar atau belum disedekahkan atau diikhlas. Artinya apa? Nanti akan ditagih di akhirat. Kemudian Allah jawab setelah mereka, ada orang kafir mengatakan, oh tidak mungkin Allah membangkitkan. Artinya apa? Mereka menganggap, gimana kamu mau nagih, mau apa? Kamu mati, sudah dia lemah kok nagih priwe. Kemudian Allah jawab, bala, pasti bala ya ba'asullah may yamut, pasti Allah akan bangkitkan siapapun yang sudah mati, pasti. Tidak ada orang yang tidak dibangkitkan kelak di yaumul qiyamah. Dan ini wa'dan alaihi, wa'dan sebagai janji, alaihi atasnya, janji hakon yang benar. Jadi urusan kebangkitan itu ya adalah sebuah kepastian yang tidak perlu lagi diragu-ragukan. Kalau ada yang ragu tentang kebangkitan, itu artinya dia sudah mengalami penyakit akidahnya. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hadis qudsi, perkataan Allah di mana Allah mengatakan begini, kadzdzabani ibnu Adam walam yakun dzalik walam yakun lahu dzalik wa syatamani walam yakun lahu dzalik. Allah katakan, manusia telah mendustakanku. Ibnu Adam itu manusia telah mendustakan, walam yakun lahu dzalik, padahal dia tidak memiliki kedustaan, atau bagi dia itu tidak ada, atau tidak mungkin dianggapnya dia bukan orang apa? Pendusta. Tapi ada manusia dianggap pendusta walaupun dia bukan apa? Pendusta. Itu artinya apa? Selama ini dia jujur-jujur saja, tidak pernah apa? Tidak pernah bohong. Orang itu dikatakan pendusta kan kalau dia suka apa? Bohong. Tapi ada orang yang tidak dikatakan pembohong, tapi Allah katakan dia itu pendusta. Terus apa lagi? Wasyatamani walam yakun lahu dzalik. Ada juga yang mencela Allah, padahal dia tidak pernah mencela Allah, tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tujuannya mencela Allah. Kok bisa begitu? Kemudian Allah mengatakan, fa amma takdzibuhu iyahu, iya. Adapun pendustaan dia kepadaku, walaupun dia tidak pernah mengatakan Allah dusta. Faqaluhu la yu'idani kama bada'ani, yaitu ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengembalikan aku lagi, mengembalikan hidupku lagi seperti hanya ketika Allah menciptakan saya. Artinya apa? Ketika saya sudah mati, tidak mungkin Allah akan menghidupkan dan kembalikan saya seperti Allah ciptakan pada waktu saya belum ada. Jadi dia tidak percaya kalau ada hari kebangkitan. Kalau ada orang yang tidak percaya bahwa akan dibangkitkan kelak nanti di alam kubur, itu berarti dia sudah mendustakan Allah, sudah mengatakan Allah itu dusta. Begitu pula, nah sebaliknya sekarang, wa amma syatmuhu iya ya. Adapun ya orang yang mencela kepada saya adalah faqauluhu, ketika dia mengucapkan ittakhadallahu walada, Allah punya anak. Jadi kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa Allah punya anak, berarti dia sedang apa? Bukan mendustakan, tapi apa tadi yang kedua? Mencela. Nah, dia itu sedang mencela kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak orang yang punya akidah keyakinan begitu? Allah punya anak. Ya ada, ya kan? Orang Nasrani mereka menganggap bahwa Allah punya
punya anak. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi meyakini kalau Uzair itu adalah anak Allah. Wa qalatin nasara, sedangkan orang Nasrani mereka meyakini kalau Isa itu anak Allah. Berarti mereka itu sebetulnya bukan memuji kepada Allah, tapi mereka sedang mencela kepada Allah. Kenapa? Wa anal ahadus somad, karena saya, kata Allah, itu adalah Esa as-somadu, yang menjadi tempat bersandar. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada baginya yang sepadan. Jadi kalau kita mensifatkan kepada Allah sesuatu yang memang bukan sifat Allah, maka itu sama saja kita mencela kepada Allah. Kita mencela kepada Allah. Allah itu tidak beranak, kok kita katakan Allah punya anak, berarti kita mencela kepada Allah, bukan memuja, bukan memuji kepada Allah. Nah, jadi itu bukti kesesatan orang-orang Nasrani yang mereka meyakini Allah punya anak. Nah, maka ya kembali kepada ayat tadi, walakinna aktsaron nas layak, tetapi kebanyakan manusia, orang itu tidak tahu kalau mereka berdusta kepada Allah. Tidak tahu kalau mereka itu sedang mencela kepada Allah. Siapa yang berdusta kepada Allah? Yaitu mereka yang tidak punya keyakinan bahwa akan ada kebangkitan setelah. Nah, siapa itu? Orang musyrik. Kalau orang musyrik, ya, orang yang menyembah pada selain Allah, itu orang-orang yang mereka tidak yakin. Contohnya apa? Kalau agama Hindu, yang mereka percaya itu reingkar, bukan manusia dibangkitkan, tapi manusia itu, nah, dia itu akan lahir kembali. Nah, akan lahir kembali, itu reinkarnasi. Kalau orang Kristen, orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka meyakini kalau Allah itu punya. Mereka itu bukan mendustakan, tapi mencela, mencerca, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih.